Halo, selamat pagi. Selamat datang di talk show Yayasan Kanker Anak Indonesia. Saya Arleta Danisoro dan senang sekali bisa hadir di sini kembali untuk memandu acara talk show untuk kali ini. Dan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang pejuang kanker yang masih sangat kecil tapi punya pengalaman yang luar biasa dalam istilah dia itu dalam memerangi monster-monster. Dan dia ini sudah membuat sebuah buku. Hebat sekali, dia sudah membuat sebuah memoir. Judulnya adalah ini. Kebalik ya kalau di Instagram ya. Jadi judulnya adalah Esok Masih Ada Mentari. Ini adalah memoir dari Fidialisha Naira Setiadi. Dan saya sekarang akan berbincang-bincang dengan gadis cilik ini yang alhamdulillah merupakan survivor dari sebuah kanker yang namanya itu adalah leukemia tipe ALL sejak usia 3 tahun. Ya, dan sebelum saya menyapa dan memanggil tamu kita untuk pagi hari ini, selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih ya, terima kasih sudah selalu mendukung Yayasan Kanker Anak Indonesia. Baik sudah memberikan tenaga dan waktunya untuk menghibur anak-anak ini gitu ya, maupun mungkin sudah menjadi donatur tetap ya. Terima kasih banyak dan halo semuanya. Dan sekarang saya akan mengundang nah ini dia tamu kita di pagi hari ini. Selamat pagi juga Putri. Ya, terima kasih. Ini sekarang sign-nya sudah Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan saya masih menunggu untuk bergabung ini bersama tamu kita di pagi hari ini. Oh ya, selamat tahun baru by the way. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan saya doakan semoga ya sahabat kanker anak Indonesia selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Itu yang terpenting ya. Saya masih belum bisa terkoneksi ya dengan tamu kita di pagi hari ini. Tapi mudah-mudahan sesaat lagi bisa ya. Ini biasa nih seperti ini. Connection-nya kadang-kadang suka bisa baik, suka bisa enggak. Is unable to join. Oke, coba ya kita lihat. Bismillah, semoga kita bisa terhubung. Terakhir waktu saya memandu acara buat Kanker Anak Indonesia juga terjadi masalah teknis yang sama. Tamunya tidak bisa bergabung dan waktu itu memang Instagramnya yang lagi sedikit error. Mudah-mudahan pagi ini lancar jaya. Oke, jadi buku ini nih hebat banget ya, masih cilik, tapi dia ini sangat sangat pandai menulis, sudah bisa mengisi bisa mencurahkan isi hatinya, pengalamannya. Dan memang di dalam buku ini Naira juga mempersembahkan buku ini untuk mommy and daddy yang sangat menyayangi dan mendukung segala kegiatanku, selalu menemani dan merawat ketika aku berjuang mengalahkan monster, istilah dia, monster ini. Dan untuk adikku, Valida Safaras Al-Hazan Cendikia Setiadi, yang lucu dan selalu menghiburku. Dan seluruh keluarga besarku tercinta. Teman-temanku, khususnya pejuang kanker anak, kalian harus menang. Mengalahkan monster itu, agar bisa sekolah kembali, mewujudkan cita-cita. I love you all. Ini merupakan di halaman yang awal-awal persembahan ya yang ditulis oleh Naira untuk semua para pejuang kanker. Oke, saya masih mencoba untuk bisa terhubung dengan Naira, tapi rupanya belum berhasil. Saya coba lagi.
Dan untuk Ibu Titin, maaf Bu, yayasan ini mengelola tentang apa? Yayasan ini adalah Yayasan Kanker Anak Indonesia ya, yang memang membantu mereka para pejuang kanker, khususnya anak-anak. Oke, saya coba lagi. Sambil menunggu, saya minum dulu ya, izin. Udah pada sarapan belum? Mudah-mudahan udah. Oke, kita masih mencoba menghubungi Naira. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya bisa bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Naira? Baik. Kamu semangat sekali. Naira, kenalan dulu dong. Aku namanya Tante Leta. Oh, hai Tante Leta, nama aku Fidelisha Naira Setiadi. Dipanggilnya Naira aja. Oh, dipanggilnya Naira aja. Naira, kenalin dong sama mamahnya, namanya siapa? Halo Tante Leta, ini Ami dengan maminya Naira. Hai Mbak Ami. Itu tadi kayaknya ada yang nongol-nongol adik kamu ya Naira ya? Iya. Itu Valdis. Oh, dipanggilnya Valdis. Iya. Tada. Semuanya. Hai Valdis, apa kabar? Baik. Valdis umurnya berapa Naira? Udah 4 tahun. hampir 4 tahun. Oh, bedanya berapa tahun sama kamu? 7 ya, 7,5. Oh, 7,5 tahun. Waktu kamu lagi udah keluar dari rumah sakit ya, kemudian mama hamil ya? Iya, waktu aku lagi mau masuk kelas 1 Waktu aku mau masuk kelas 1. Oh, waktu masuk kelas 1. Naira, Ya. Tante Leta udah baca buku kamu loh. Kamu hebat banget sih. Kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa nih Naira? Umur aku sekarang 11 tahun. 11 tahun. Dan ya, kamu nulis buku ini udah lama atau baru-baru aja? Baru awal pandemi. Baru aja sih. Sebetulnya akhir tahun baru-baru. waktu itu. Akhir tahun Awal lalu. pandemi. Iya. Ngomongnya kan. Awal pandemi sih. Oh, awal pandemi. Oke. Iya. Sekarang kamu 11 tahun, berarti kamu kelas 5, betul? Iya. Oh, kelas 5 SD. Nah, terus gimana sejauh ini? Kamu masih suka capek-capek enggak? Atau alhamdulillah sehat-sehat terus? Alhamdulillah udah sehat terus sih. Alhamdulillah sehat-sehat Tapi terus ya. Iya. Masih tetap kegiatan sekolah. Aku masih tetap ikut kegiatan sekolah. Oh, ikatan kegiatan sekolah gitu. Tapi pasti milih-milih dong ya. Nggak boleh terlalu capek Iya. kan ya? Iya. Oke. Nah, ini juga banyak ini sahabat-sahabat kanker anak Indonesia yang sedang menyaksikan kita pada pagi hari ini. Nah, sebenarnya aku pengen tahu dong, Naira, waktu kapan kamu dapat ide untuk menulis buku ini? Awal pandemi itu kan aku banyak waktu luang di rumah, dan karena aku suka banget literasi buku cerita, akhirnya dia daftarin aku untuk ikut pelatihan nulis buku secara daring. Oh, jadi kamu sempat ikut pelatihan secara daring. Dan ini Iya. hasil dari pelatihan itu. Iya. Dan waktu itu berapa lama kamu bikin buku ini? 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan. 3 bulan. Iya. Oh, 3 bulan dari bikin sampai terbit. Dan Iya. itu prosesnya kalau cari penerbit itu nggak gampang loh. Kamu 3 bulan dapat penerbit terus langsung bisa, ini hebat sekali. Gimana ceritanya? Dibantu siapa? Buku untuk penerbitan buku itu dari pelatihan daringnya itu emang udah ada penerbitan buku. Oh, oke. Jadi sekalian ya waktu itu ya. Tahu Iya. nggak? Kita nih hari ini ada kesamaan. Kira-kira kamu tahu nggak kesamaan kita berdua apa hari ini? Oh, bajunya merah ya? Sama. Aku pakai baju merah, kamu pakai kerudung merah dan baju merah juga. Sehati kita ya.
sehati kita ya. Naira, Tante Leta ini udah Ya. baca, walaupun ada beberapa halaman lagi yang belum selesai. Nah, di sini diceritain waktu kamu umur 3 tahun, kamu badannya sakit-sakit semua. Itu waktu kamu menulis buku ini, kamu masih inget banget ya kejadian waktu itu, atau mamah yang ceritain ke kamu? Sebetulnya itu sulit banget sih buat diingat karena emang udah lama banget kan sekarang, udah beberapa tahun yang lalu. Betul, Dan betul. iya, dan itu juga aku harus mengingat rasa sakit, sedih, pokoknya ya gitu. Jadi itu susah banget buat diingat gitu. Jadi susah banget buat diingat ya. Tapi pasti Iya. Mami sama Daddy banyak banget bantu kamu ya. Iya. Tapi kalau kamu susah ingat, ada yang kamu ingat dari masa kamu waktu sakit itu apa, Naira? Ada yang masih kamu ingat nggak sedikit, walaupun hanya samar-samar? Ya, Yang misalnya diajarin melukis, Oh, bersama-sama. iya, di rumah sakit Darmais itu dulu tuh suka ada kegiatan melukis. Terus ada kegiatan melukis, membuat aksesoris, membuat gelang. Terus ada perpustakaannya juga di situ. Terus kadang-kadang ada band yang datang ke rumah sakit. Dan waktu itu di buku juga diceritain kamu melukis dan hasilnya, hasil lukisan itu bisa terjual ya. Iya. Ada fotonya nggak sih kamu memotret lukisan itu, mama atau papa, mommy atau daddy sempet ini nggak Ada memotret? Ada sih, ada. Cuman ada nanti aku nanti dikirim deh. Asik, karena Tante Leta pengen lihat hasilnya. Kamu waktu itu usianya masih 4 tahun kali ya? Kamu Iya, masih itu 4 aku tahun bisa waktu juga itu. acak aduk gitu. Lukisan anak 3 tahun. Iya, tapi nggak apa-apa, hebat loh. Umur 3-4 tahun lukisannya kemudian udah bisa dipamerkan dan kemudian menghasilkan, dan apalagi hasil uangnya bisa dipakai untuk donasi anak-anak yang terkena kanker gitu. Iya. Nah, kalau sekarang boleh nggak cerita dong kegiatan kamu selama ini apa aja? Jadi semenjak ada corona di rumah itu biasanya suka rutin olahraga. Kalau pagi habis olahraga biasanya suka ngerjain tugas PJJ gitu. PJJ terus? Terus malamnya suka dapat tugas lagi dari mami. Oh, Mami ngasih tugas apa itu? Tugas yang buat di rumah, beres-beres atau yang lain? Bukan tugas pelajaran sih, kayak matematika gitu, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Aku juga suka bahasa Korea. Bahasa Korea? Coba Iya. bahasa Korea apa yang kamu bisa? Tante pengen dengar. Mungkin perkenalan. Oh, gimana itu? 안녕하세요. 저는 나이라입니다. Wah, gitu. aksennya udah mirip banget. Terus? Itu artinya? Halo, aku Naira. Nama aku Naira. Halo, aku Naira. Oh, Iya. gitu ya. Kamu pasti suka ini ya, suka nonton film-film Korea ya? Atau K-pop? Aku kalau K-pop suka, tapi kalau drama Korea nggak terlalu suka. Oh, nggak terlalu suka. Jadi sukanya apa? K-pop gitu. Aku suka nari gitu ya. Kamu senangnya tuh baca dan BTS. menulis ya? Di buku Gitu. juga diceritain. Apa BTS? BTS Oh, K-pop Korea. yang cowok-cowok yang banyakan itu ya? Iya. Yang cowok-cowok banyakan itu ya, yang ada siapa namanya? Jungkook. Apa siapa? Aduh, Ya, Tante nggak apa ada ada Jungkook. nama-namanya, kamu nanti Ya, banyak. Jungkook pokoknya banyak ya. Ah, hebat Iya, ada sekali. 7. Tapi gini, sekarang kamu selama masuk sekolah, pernah nggak kamu ngalamin sakit-sakit lagi? Waktu itu sih pas kelas 3. Kalau pas kelas 3 itu, aku waktu itu dari rumah sih udah ngerasa nggak enak badan. Cuman karena aku semangat banget maksudnya aku optimis banget mau ikut
upacara hari Senin kan, soalnya jarang-jarang gitu kan upacara kelas aku waktu itu. Jadi itu walaupun aku sakit aku paksain gitu. Tapi akhirnya pas lagi upacara aku disuruh pulang. Oh, disuruh pulang karena kamu kalau nggak salah kamu udah lemas terus Iya, mual-mual gitu ya. iya udah lemes banget gitu. Udah lemas banget aja gitu ya. Tapi Iya. setelah itu pernah ngalamin yang kayak gitu lagi nggak selama kamu kelas 4, selama kamu kelas 5 gitu? Udah jarang sih. Jadi kalau misalnya ada upacara bendera, kata mami di rumah aja. Nanti kalau tetap dipaksain ntar malah tambah sakit gitu. Terdrop Oh, lagi. oh oke. Jadi kalau saat-saat drop gitu kamu sering nggak sih? Atau enggak? Eh nggak pernah sih, udah nggak pernah lagi. Oh, oke. Tapi ini kan kalau nggak salah Dedi itu seorang guru ya. Iya. Gitu. Dan di sini juga apa Dedi sempat nulis di buku kamu katanya pendidikan adalah hak semua manusia gitu ya. Dan apa namanya penyintas leukemia anak seperti Naira tidak banyak yang dapat melanjutkan pendidikan formal di sekolah gitu karena mereka memiliki keterbatasan terutama fisik gitu ya. Tapi Naila masih dengan semangat terus-menerus selalu sekolah dan bahkan kalau nggak salah kamu itu juga jago nari ya? Iya. Iya, aku suka Nari apa nari kalau kayak gitu. nari apa? Kalau di ekskul itu biasanya sukanya nari tradisional, cuman karena udah ada corona, jadi lupa-lupa gitu narinya. Udah nggak ke Atau sekolah lewat lagi. video? Lewat video, narinya nari tradisional apa sih? Kalau Tante Leta dulu suka narinya nari Jaipongan sama nari Bali. Oh, Sama dulu nari aku kelas Betawi, 3, sama nari Betawi. aku dulu kelas 3 nari saman, juara Oh, 1, cuman aku sama. udah lupa lagi sekarang. Iya. Iya, kalau sama tuh harus rame-rame ya sama temen-temen ya. Iya, yang tepuk-tepuk gitu. Yang tepuk-tepuk gitu. Dan itu tuh capek loh lututnya, ya kan? Iya, capek Ya banget. kan capek banget itu sampai kalau apa makanya harus pakai padding gitu loh biar lututnya nggak nyeri gitu kan. Kita kan duduk berdiri terus harus seragam, harus kompak itu nggak gampang. Iya. Pernah juga Kalau soalnya aku dulu di sempat belajar. Gimana? Oh gitu. Mm-mm. Soalnya aku kalau di sekolah tuh pakainya celananya yang cukup tebal terus dilapis-lapisin lagi biar dengkulnya Lapis-lapisin lagi. enggak sakit gitu. Iya, Kakinya juga pakai. kan harus dilapisin kan, kalau nggak nanti jadi kayak kapalan tuh. Apa Kalau aku pundak kakinya. enggak, aku apa nyekir aja gitu. Latihannya paling 1 jam sehari. Latihan itu paling 1 jam hari Jumat doang. School narinya. Naira, kamu tuh kalau tante lihat kamu ya, kamu tuh anak yang sangat ceria, penuh semangat. Kalau kita nggak tahu, Naira tuh nggak kelihatan seperti penyintas kanker leukemia loh. Gitu. Gimana sih kamu selalu bisa punya semangat yang apa ya, yang luar biasa dan selalu ceria? Karena dari dulu pas aku sakit itu aku tuh kalau nangis itu atau gimana tuh gak selalu kan nggak lama gitu. Jadi kalau misalnya iya, iya, jadi kalau misalnya udah marah atau nangis itu paling bentar digodain terus ketawa lagi gitu. Aku dari Ketawa dulu lagi nih. selalu gitu. Kata dokter Tanti rasa bahagia itu bisa menyembuhkan rasa sakit yang dialami. Rasa bahagia itu bisa menyembuhkan rasa sakit yang dialami. Dan Iya, kayaknya Naira bisa sembuh karena Naira itu rasa bahagianya lebih besar ya dibandingin rasa sakitnya ya. Jadi si iya, monster-monster itu akhirnya kalah karena monster-monster itu kan pada jahat dan galak gitu ya. Jadi kalau iya, dikalahkan sama rasa bahagianya dari Naira langsung wow pada hilang iya. semua tuh kayaknya. Tapi teman-teman yang dulu di rumah sakit masih ada yang suka main bareng nggak atau yang masih ada suka hubungan nggak sama Naira sampai saat ini? Kadang-kadang video call sih, cuman Hmm. karena jauh-jauh jadi
Dulu tuh sering banget kan karena di rumah sakit, jadi tuh sekarang kayak udah hampir jarang-jarang banget video call atau apapun gitu. Hmm, 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 hmm. Naira ingat nggak sih dulu berapa lama di rumah sakit? eh Selama kemoterapi itu Iya, sama itu waktu kurang dirawat di lebih rumah sakit. eh yang pertama kali 3 bulan, tapi kalau secara keseluruhan sebenarnya di 2 tahun, 2 tahun lebih. Oh, 2 tahun. Jadi 2 tahun Iya, bersahabat dengan rumah sakit dan bersahabat dengan teman-teman di sana ya. iya, iya. Tapi gini, di sini Tante juga baca kamu pernah diundang. Saya lupa diundang oleh siapa, tapi kamu diundang untuk berbagi pengalaman kamu. Kamu waktu itu ceritanya gimana? Masih ingat nggak? Di Darmais waktu itu ada ulang tahunnya Darmais ya. Di acara anak gitu, cuman karena aku dulu masih nggak terlalu masih Masih kecil, lumayan kecil gitu ya. Jadi aku kalau disuruh ngomong di atas panggung itu masih malu. Oh, masih malu. Sekarang masih Iya. malu nggak atau udah? Atau malu-maluin justru? Kalau sekarang mungkin udah berani kalau diundang lagi. Udah berani kalau diundang lagi ya. Iya. Karena pengalaman kamu itu luar biasa loh. Nggak semua orang itu bisa sembuh melawan monster-monster. Jadi kayaknya Naira harus sering banget kasih pesan ke teman-teman tentang bahagia itu melawan rasa sakitnya tadi itu yang Naira bilang gitu. Oh. Tapi sekarang masih suka diundang nggak atau nengok adik-adik yang mungkin di rumah sakit masih suka kah? Sebetulnya sih lumayan banyak yang ngundang, cuman karena sekarang ada corona jadi aku nolak-nolakin semua acara gitu. Maksudnya Iya, iya, nggak iya. boleh ikutan gitu. Oh, oke. Tapi kalau misalnya melalui video call kayak gini boleh dong? Boleh, boleh, Boleh kan ya? boleh. Kalau ada yang Iya. ini bisa juga. Ini ada beberapa teman-teman juga yang pada hadir dia bilang kuat ya. Terus katanya ada yang komentar kamu juga hebat, anak hebat, happy terus ya nak gitu. Salut Oh, banget sama kakak Naira gitu. Terus kemudian ini juga sepertinya ada yang inget sama kamu dari D.M. Wah, Naira udah gede ya katanya. Terus kemudian Naira makin cantik. Jadi kayaknya inget dulu zaman-zaman Naira waktu masih kecil. oh gitu. Wah, siapa ya? Aku nggak ingat. Soalnya dulu aku pas Iya. lagi di rumah sakit itu gendut banget. Gendut banget. Wow. Gendut waktu Bulat aku gitu. gitu. Iya, bulat banget. Tapi Naira, oke ini ada yang nanya judul bukunya apa kakak? Ada yang tanya judul bukunya apa Naira katanya. Judul bukunya itu Esok Masih Ada Mentari. Ini. Esok Masih Ada Mentari. Nah itu buku yang ditulis oleh Fidialisha Naira Setiadi. Ya. Dan sebenarnya ya kalau boleh tahu yang ngasih usulan judul itu siapa? Dari Naira sendiri atau dibantu dari pada saat kamu ikut pelatihan secara daring? Sebetulnya setelah buku itu selesai, aku udah nyiapin judulnya, cuman karena ada beberapa masukan saran gitu, jadi misalnya harus lebih memotivasi, lebih positif. Jadi misalnya nggak boleh ada kata aku, nggak boleh ada nama penulis. Jadi judul-judul yang memungkinkan yang aku tulis, jadi tuh aku coret, aku silang-silangin, jadinya terbitlah buku dengan judul Esok Masih Ada Mentari. Oke, terus ada yang tanya, kalau aku mau belinya di mana Kak Naira? Bisa PO sih, hubungin ke Mami aja. Oh oke, iya. Terus Kak Naira ini ada yang tanya dari inisial B, dia bilang gini, aku kalah hebat sama Kakak Naira. Aku juga leukemia tapi sering banget ngeluh. Inspirasi banget Kakak Naira katanya. Mungkin Naira bisa kasih saran gimana sih caranya supaya nggak sering ngeluh gitu, supaya semangat terus. Oke, jadi apa ya? Jadi kalau lagi sakit itu pokoknya tetap semangat, tetap ceria, bahagia.
Karena kalau kita bahagia itu kan akan rasa sakit itu akan hilang gitu, akan berkurang. Nah, terus kalau misalnya kita udah percaya sama Tuhan, udah berdoa gitu sama Allah, pokoknya yang terbaik buat kita itu pasti Allah juga akan mengasih sesuatu hadiah yang paling baik untuk kita. Wow, sekali kamu umur 11 tahun. Tapi pasti sempat ada pemikiran-pemikiran ini. Ini ada satu tulisan yang sebenarnya saya tuh pengen tanya nih. Sebenarnya aku tuh pengen tanya nih sama Iya. Naira. Pernah ada satu kejadian di buku ini yang kamu ceritain ya. Kamu itu waktu itu mau ke lantai 2, kalau nggak salah main di poli, ya. Oh, iya. Terus kemudian, terus kamu langsung suka banget sama tempat itu. Terus kamu bilang, ya Allah bagus banget. Mungkin nanti tempat ini bisa menjadi kenanganku saat nanti aku sudah sembuh. Terus malahan kamu bilang gini, atau mungkinkah sebentar lagi aku akan melihat surga yang lebih indah dari tempat ini? Kataku dalam hati. Aku sedikit tersentak dengan pikiranku sendiri. Tidak, aku pasti sembuh. Kasihan Mommy dan Daddy kalau aku nggak ada. Kataku memutus lamunan dan memandang sekitar poli. Emang kamu sempat berpikiran seperti itu ya waktu itu? Iya, karena teman-teman aku tuh banyak yang meninggal karena terus aku juga lumayan udah lama banget kan di poli. Jadi aku kira aku tuh nggak bakal bisa sembuh gitu. Jadi ada ya satu titik di mana kayaknya mungkin Naira, Mommy, and Daddy tuh sempet kayak ngerasa, kayaknya nggak mungkin tuh, pernah ada ya itu ya? Pernah ada Ya, ya pernah. rasa seperti itu ya? Pernah, pastinya ya? pernah. Oke. Tapi akhirnya supaya bisa bangkit kembali tuh gimana? Apa yang kamu lakukan dan apa yang Mommy and Daddy lakukan juga? Aku melihat semangat Mami sama Daddy yang udah bekerja keras biar aku bisa sembuh. Terus banyak teman-teman aku juga yang semangatin aku. Jadi aku berharap aku tuh nggak bakalan sia-siain kerja keras Mami sama Daddy untuk membantu agar aku sembuh begitu. Oke. Nah, sekarang kan kamu tadi bilang bahwa rasa bahagia itu yang bisa melawan rasa sakit, ya. Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Naira bahagia? Dulu aku tuh bahagia banget karena di rumah sakit tempat aku dulu tuh ada poli anak, terus ada juga Om Erwin dulu yang suka menghibur anak-anak. Jadi ya orang-orang yang support gitu. Jadi aku tuh selalu tertawa gitu. Apalagi dokter aku tuh suka bercanda. Dokter siapa? Dokter Tanti ya? Iya. Dokter Tanti. Dokter Tanti emang baik banget ya? Iya. Nah, itu dulu yang membuat kamu bahagia waktu saat di rumah sakit. Nah, sekarang kan yang namanya kalau kita pernah terkena kanker itu kan ada besar kemungkinan suka istilahnya nanti datang lagi gitu. Kalau sekarang kan monsternya lagi tidur nih, gitu ya. Tapi kalau kita nggak jaga diri dengan baik kan bisa aja nanti tiba-tiba monsternya muncul lagi. Kalau kita ibaratnya kita kayak penjaga gitu, kalau kita lengah penjagaan kita, nanti monsternya datang lagi. Nah, monster itu bisa dilawan tadi kan dengan rasa bahagia. Nah, sekarang kalau yang Naira lakukan sehari-hari, apa yang biasanya Naira lakukan atau pikirkan supaya bisa terus rasa bahagia itu ada? Kalau sekarang kan udah ada Valdis, jadi tuh dia kayak selalu gimana ya, karena dia masih kecil jadi ngomongnya itu belum terlalu gimana lucu gitu kalau dia ngomong gitu. Iya, ada jadi teman Valdis main. yang selalu menghibur kamu ya? Iya. Jadi kehadiran Valdis ini merupakan berkah dari Allah untuk kamu dan sekeluarga karena itu juga bisa membuat ternyata kamu lebih bahagia ya. Iya. Kamu sama Valdis tapi gini loh, yang namanya kakak adik ya, itu tuh biasanya pasti aja
suka ada pertengkaran. Berantem-berantemnya tuh pasti ada lah antara kakak adik, ya kan? Ya kan? Pastilah. Tante Leta juga punya kakak, ada aja tuh berantemnya. Kalau dulu rebutan mainan lah, rebutan makanan lah gitu ya. Atau kita isengin lah, kita jahilin lah gitu kan. Ya kan? Nah, coba ceritain hubungan kamu sama Valdis yang suka iseng-isengan atau jahil-jahilannya tuh suka apa nih? Atau berantemnya tuh gara-gara apa? Kalau aku mah tiap hari kayak suka jahilin dia gitu, ngeledekin dia, terus dia kayak Jahilinnya gimana? ngeledekinnya kayak gimana ya? Misalnya kan Valdis lagi main game, terus handphonenya ditaruh di sofa kan, terus dia ngambil minum, terus handphonenya suka aku umpetin gitu. Terus dianya gimana terus? Terus dianya nyari-nyari, tapi dia kalau iya suka ngambek terus, tapi karena mungkin dia tahu kalau aku udah jahil gitu, jadi aku mulu yang dituduh gitu. Teteh nih mana katanya gitu. Jadi aja kamunya iseng sih. Itu kamu suka ngisengin adanya, tapi adanya suka ngisengin kakaknya juga nggak? Iya. Kalau biasanya Valdi suka ngisengin tetehnya nih ngapain nih biasanya? Sukanya kalau misalnya lagi berenang nih, itu kepala aku suka disiram terus sama dia. Disiram terus? Disiram. Air atau minuman yang manis-manis, kalau itu lengket tahu. Iya, sama air sih, air yang ada di kolam renang gitu. Jadi suka disiram akunya. Gitu ya. Tapi udah gitu berantem nanti kalau nggak ada adanya dicari biasanya. Nanti kalau udah gede baru tuh biasanya. Iya. Apalagi kalau nanti kamu udah kuliah, dia masih di rumah lah, baru kerasa tuh. Iya. Selamat pagi semuanya yang baru saja bergabung di talk show Yayasan Kanker Anak Indonesia. Saya sedang ngobrol-ngobrol dengan salah seorang pejuang kanker cilik yang namanya Fidialisha Naira Setiadi. Penulis buku Esok Masih Ada Mentari, dan ini adalah memoarnya Naira yang dia tulis selama 3 bulan sewaktu masa pandemi ini. Dan dia menghasilkan sebuah karya dan niatnya ini adalah berbagi, dan ini dipersembahkan juga untuk orang tuanya, kemudian untuk adiknya, dan juga untuk teman-temannya khususnya pejuang kanker anak, yang pesannya adalah kalian harus menang mengalahkan monster itu agar bisa sekolah kembali mewujudkan cita-cita. Nah, ngomong-ngomong soal cita-cita kamu apa nih nanti kalau sudah besar? Aku mau jadi dokter, terus aku kayaknya karena aku suka nari, jadi aku suka dance gitu kan, tapi aku tuh juga suka nyanyi gitu, cuman kayaknya suaraku tuh jelek gitu. Semua sekarang aja belum tahu, nanti kan kalau dilatih diasah terus siapa tahu bisa jadi penyanyi. Dan waktu itu Tante Leta tuh tadinya mau ngobrol-ngobrol juga dengan seorang dokter yang bisa nari, bahkan ya dokter ini tuh masih muda banget ya Naira ya, dan dia itu bikin tarian, dan dari tarian ini dia berusaha untuk menggalang dana dan nanti didonasikan untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Mungkin siapa tahu nanti kamu bisa seperti dia juga. Iya, amin. Amin ya. Dan ini selamat pagi Mbak Sali Sorongan. Ini Mbak Sali Sorongan ini adalah ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia yang pagi ini juga baru bergabung, katanya hai Naira gitu kan. Dan ini ada Erwin, jangan-jangan ini Kak Erwin yang dulu suka menghibur kamu di rumah sakit dulu. Iya, sepertinya kayaknya iya ya. Iya tuh, kayaknya Kak Erwin masih ingat gitu. Ya, dan motivasi kamu tuh keren banget. Naira, sekarang aku boleh nggak ngobrol-ngobrol sama Momi Ami juga? Iya, boleh. Halo Mbak Leta. Hai. Dari tadi kita ngobrol semuanya, sekarang pengen ngobrol sama ibunya deh gitu kan. Ini karena saya tuh yakin sekali kalau ibunya kuat, kalau ibunya juga mendidik putra-putrinya dengan baik, pasti menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Dan saya salut sama Mbak Ami dan juga suami ya, sama Dedi lah, saya tidak tahu nama Dedi siapa, tapi ini bisa apa ya, selalu menyemangati Naira, karena saya sendiri melihat di Naira ini sangat apa ya, sangat ceria banget gitu, motivasinya tuh luar biasa gitu. Saya pengen tahu nih dari Mbak Ami sendiri waktu itu bagaimana tuh
mensupport, karena kan pasti kita sebagai apalagi ibu ya, melihat anak kesakitan pasti udah sedih, udah khawatir, takut, marah, kesel gitu. Tapi ini bisa dilalui. Mungkin bisa cerita sedikit juga dari pengalamannya Mbak Ami gimana waktu itu melihat Naira sakit. Sepertinya sama seperti orang tua lainnya ya, ketika anaknya divonis menderita kanker, terutama leukemia gitu, anaknya masih kecil banget, terus divonis kanker. Pada awalnya mungkin hampir semua orang tua akan sama, akan mendinai bahwa nggak mungkin lah sebetulnya kejadian itu ada gitu. Tapi lama-lama ya kita harus terima. Terus juga dapat banyak support, masukan, terutama dari para dokter dan orang tua pasien lain di rumah sakit. Kita saling support satu sama lain dan sepakat bahwa sebetulnya rasa bahagia itu yang bisa membantu anak melewati masa-masa kemoterapi yang berat. Jadi kita usahakan tidak memperlihatkan rasa sedih, rasa sakit yang sebetulnya kita juga sama-sama alami gitu. Pokoknya usahakan di depan anak itu kita merasa bahwa mereka harus berjuang sama dengan yang kita rasakan. Oke. Jadi seperti itu sih. Agak sulit sebetulnya menyembunyikan rasa sedih dan sakit. Nah, tapi itu dia. Sulit pasti kan. Apalagi kalau berhadapan langsung pada saat itu dengan Naira yang ya kebayang tergeletak di jarum suntik segala macem gitu kan. Saya emang nggak tahu sih kalau saya pribadi apakah bisa cukup kuat untuk itu. Tapi itu pasti pada saat mau mengeluarkan atau mengekspresikan itu biasanya apa yang Mbak Ami lakukan tuh biasanya? ngumpet. Atau saya ajak suami atau teman-teman orang tua untuk saling curhat. Itu udah sangat membantu sebetulnya. Atau ketika sudah terasa sangat berat, mau nggak mau ya kita adukan ke pencipta. Kita adukan bahwa ini terasa sangat berat, angkat beban kami begitu. Ya sepertinya masa-masa itu memang terasa sangat berat, tapi mau nggak mau memang harus kita lewati. Iya, hebat sekali. Dan ini Naira katanya salam dari tante sama Mbah di Kebumen. Semangat ya. Oh, iya. Iya tante. Tadi ya yang Erwin itu, Kak Erwin itu tante bukan yang menghibur aku. Tadi katanya bukan. Oh, bukan. Oh, Bukan. aku pikir yang Kak Erwin yang dulu suka datang ke rumah ini katanya saya Erwin Moran, vokalis Dr. PM. Oh, oke. Jadi ini Erwin yang berbeda lagi ya. Erwin yang berbeda lagi ya rupanya. Oke. Thank you Erwin sudah bergabung di sini bersama kami di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dah. Kenapa? Mau bilang apa? Enggak jadi. Oh, nggak jadi. Oke. Terus Mbak Ami sekarang waktu loh, mominya sempat menghilang. Itu dia, mominya kembali lagi. Dan waktu itu total jadinya 2 tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun, 2 bulan karena di masa-masa protokol kemo itu Naira sempat drop. Jadi harus menunggu perbaikan dulu, nanti baru lanjut lagi kemonya gitu. Kalau misalnya lancar mungkin 2 tahun, tapi karena sempat ada beberapa kali dia drop sampai harus suntikan gajah ya, itu sebenarnya suntikan morfin ya. Jadi karena saking sakitnya rasanya dialami, jadi tidak bisa mempan dengan obat biasa, itu udah kena morfin. Itu totalnya hampir 2 tahun, hampir 3 bulan ya, 2 tahun 3 bulan gitu. Baru selesai semua kemoterapinya. Nah ini terus kemudian gini kan tadi bilang rasa bahagia itulah yang melawan si monster-monster ini. Yang pasti kedua orang tuanya juga harus memiliki rasa bahagia. Tapi jujur aja kalau kita sedang mengalami kesulitan, proses untuk menjadi bahagia itu pasti sangatlah sulit, ya kan? Kayaknya untuk mikir yang itu tuh kayaknya udah nggak kepikiran gitu rasa bahagianya. Tapi pada saat itu apa yang dilakukan oleh Mbak Ami dan Daddy juga agar bisa mendatangkan atau menciptakan rasa bahagia itu? Rasa bahagia itu harus kita ciptakan dulu, baru bisa kita tularkan ke anak. Kalau anak melihat orang tuanya bersedih, melihat orang tuanya murung, rasanya sulit kalau mereka juga akan ikut bahagia. Jadi kita harus menciptakan bahagia kita sendiri dulu. Pada saat itu saya tahu Naira hobinya melukis, hobinya bercerita. Jadi
kita lakukan yang bisa membuat dia senang. Jadi ketika dia melihat ekspresi senangnya Naira, otomatis orang tuanya juga akan ikut bahagia. Jadi kita sama-sama saling menularkan kebahagiaan sepertinya. Dan ini ada pertanyaan tadi katanya Naira, mana ya sebentar. Oh, Kak Naira sehat terus ya. Kak nanya kalau sama Cing Cing masih inget enggak katanya. Cing Cing inget lah. Cincin, iya. Dulu pas aku di rumah sakit dia masih kecil banget. Masih bayi. Iya. Masih baik. Oh, oke. Ini sepertinya Cing Cing juga sedang menyaksikan kita pada pagi hari ini. Dan tadi ada yang juga nanya soal kemo, sempat kemo apa enggak? Sempet kan ya? Sempet. Pasti. Karena memang Sempet ya. sebetulnya pengobatan macam-macam ya. Ada yang ada yang menyarankan pengobatan herbal, ada yang menyarankan saya lupa namanya ya. Tapi yang pasti menurut dokter Tanti itu yang paling aman dan yang mungkin lebih memungkinkan buat anak seumur Naira pada saat itu ya kita jalani kemoterapi gitu. Walaupun lama tapi itu yang kita pikir mungkin terbaik buat Naira. Jadi pada saat itu untuk proses penyembuhannya itu hanya murni dengan menggunakan kemo tanpa herbal atau alternatif yang lain ya? Iya betul. Oke. Dan kemudian, oh iya tuh saya pengen tahu juga katanya pada saat menjalani kemo itu rasanya sakit nggak katanya? Lagi Kamu inget nggak? kemo. Enggak, aku udah gak inget deh. Mungkin yang diingat senangnya aja ya. Pasti ada rasa sakitnya. Makanya dalam setiap kemo tuh mungkin ada efek secara umumnya itu mual, nyeri seluruh badan. Tapi pada saat dia merasa nyeri seperti itu tuh lebih sering kita alihkan dengan kegiatan lain. Biasanya sih kita ajak bercerita atau nanti dapat es krim enak misalnya gitu. Jadi rasa nyerinya itu teralihkan ke hal-hal lain, jadi tidak teringat oleh rasa nyeri itu. Iya. Tapi kalau misalnya punya anak yang masih sangat kecil kan, dia mungkin dari segi komunikasi atau menjelaskan sesuatu itu kan masih belum terlalu seperti orang dewasa lah gitu ya. Mungkin dia masih kesulitan, cuma taunya sakit, terus kita juga harus pinter-pinter nyari taunya gitu kan, dan lain sebagainya. Dulu apalagi waktu dia umur masih 3 tahun dan 4 tahun gitu kan. Waktu itu gimana tuh komunikasinya? Mungkin ada beberapa teman-teman juga di sini yang sedang mengalami hal yang sama, mungkin bisa berbagi pengalaman. Secara umum efek dari kemoterapi itu selain rasa nyeri, itu juga emosi dia itu sangat tidak terduga. Jadi kadang-kadang marahnya itu sampai meledak-meledak gitu. Iya. Itu di kamar itu udah nggak terhitung deh, saya diusir berapa kali sama dia, dilemparin darah. Itu handphone mami aku lempar berkali-kali tahu. Jadi handphone mami seneng karena jadi ada alasan buat beli handphone baru tuh. Sempat rusak emang. Iya. Jadi pada saat dia ngamuk seperti ya udah mau nggak mau saya harus melipir dulu, minggir dulu gitu sampai dia tenang. Terus akhirnya ketika dia udah nangisnya udah mereda, baru saya datangin lagi. Agak sulit emang memahami kondisi emosi anak kanker, tapi banyak yang sama-sama harus kita pahami. Mereka pun merasa sakit tapi tidak bisa dijelaskan. Oke. Ya, ini sedikit mengalami kendala teknis. Jadi tadi Mbak Ami cerita bahwa kalau setelah kemo itu biasanya memang anak ini mengalami emosi yang tak terduga. Salah satunya yang dialami oleh Naira ini, dia suka marah-marah gitu ya. Mbak Ami, maaf punten tadi itu sempat sepertinya gangguan teknis. Jadi tadi sudah cerita sampai bahwa Naira ini suka mengalami emosi yang tak terduga, marah-marah, melempar barang gitu ya. Jadi harus adaptasi dengan yang mempunyai dengan anak ini, kita harus bisa bisa memahaminya. Terus kemudian terputus. Karena pada saat itu, karena kan Naira juga anak pertama ya, kita pun waktu itu juga belajar menjadi orang tua. Pada saat seperti itu banyak mendapat masukan. Sebetulnya anak itu merasa sakit,
merasa nyeri tapi mereka tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Makanya emosinya yang lebih keluar gitu dibandingkan dengan omongannya yang mungkin belum bisa diungkapkan. Jadi Betul, ya betul. kita sebagai orang tua yang harus banyak memahami dan sabar lah gitu. Itu aja sebetulnya Ya, obatnya. Karena kita harus bahagia dan sabar. berkeyakinan bahwa rasa sakit itu akan membuat dia insya Allah segera sehat. Gitu. Oke, tapi gini loh, kayak misalnya anak kecil gitu, mereka nggak ngerti mereka harus diapain, cuma mereka harus menjalaninya saja gitu ya. Kita juga sebagai orang tua kan harus bisa menjelaskan. Waktu itu mengalami kesulitan juga nggak sih menjelaskan kenapa sih kamu harus begini, kamu itu kenapa dan lain sebagainya. Dia sempat nanya-nanya nggak sih, Mami aku nih sebenarnya kenapa gitu, kenapa aku harus ditusuk-tusuk jarum, aku itu pada pas saat proses komunikasinya itu mengalami kesulitan juga nggak tuh Mbak Mi saat itu? Pasti, tapi memang anak seperti itu, anak kecil itu masih belum memahami sebetulnya apa yang dia rasakan. Makanya yang lebih mudah diceritakan bahwa kita ceritakan di dalam tubuhnya itu ada monster jahat yang harus kita sama-sama lawan, terutama Naira sendiri. Naira harus berusaha melawan. Ingat, Naira adalah seorang superwoman. Superwoman itu bisa melawan monster yang ada dalam diri sendiri. Oh ya, kamu Batman ya? Ya. Jadi Naira ada oke. Naira ini Valdis Batman. Valdis Batman ya. Juga harus memerangi kejahatan. Valdis ada kostum Batman-nya nggak? Kalau Kak Naira kostum Superwoman-nya kayak gimana nih? Aku nggak ada, kalau Valdis punya Superman. Iya. Dan ini ada salam kenal, katanya salam kenal Kakak Naira. Alhamdulillah saya sudah setahun selesai kemo dan sekarang adik saya Mahendra juga kemo. Semoga kami juga bisa menjadi survivor seperti Kakak Naira, katanya. Terima kasih. Iya. Semangat, Mahendra. Pasti kamu bisa sembuh. Nah, sekarang ini juga salam kenal dari orang setia Budi Bandung. Semangat sayang Naira, ini WA Tati. Watati. 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 Itu Watati. Iya, ini banyak juga nih. Tadi ada beberapa juga yang dari salam dari Mbak Ambu Ambar. Putrinya Bapak Haji Sutejo almarhum. Sehat terus ya. Ini kata Mas Erwin ini. Iya. Rupanya masih ini juga ya. Masih ada hubungan saudara. Oke. Iya, ada. Nah, tapi gini, sekarang buku ini sudah Naira tulis ya, apa yang dialaminya selama masa sakit itu, baik perasaan Naira sendiri, pengalaman Naira sendiri, pengalaman dari Mbak Ami juga, pengalaman dari Dedi juga, semuanya ditulis dalam buku ini. Esok masih ada Mentari. Nah, sebenarnya harapan Naira ya, dan juga Mbak Ami sebenarnya dengan ditulisnya buku ini, apa nih yang diharapkan orang bisa ambil dari buku ini? Kalau ini dari penulisan bukunya Naira, kita berharap bahwa para penderita kanker itu harus merasa yakin bahwa dengan semangat pasti kita bisa mengalahkan kanker itu gitu. Kita pasti harus ikhtiar ya, harus berikhtiar dan tawakal, dan juga dibarengi dengan semangat bahwa kanker itu bukan akhir dari segalanya. Banyak yang harus kita perjuangkan setelah melewati kanker itu. Jadi tetap harus semangat. Jadi kita ingin menularkan semangat itu ke para teman-teman Naira lainnya yang masih menjalani kemoterapi mungkin gitu. Oh, oke. Terus kemudian Naira pengen ngasih pesan apa nih buat sekarang adik-adik atau juga teman-teman yang sekarang sedang berjuang melawan monster-monster itu? Pesan aku sih jaga asupan makanan yang sehat-sehat, selalu gembira, jangan sedih, emosinya jangan berlebihan, ketawanya gembira jangan gembira banget, marah jangan marah banget, pokoknya jangan yang berlebihan gitu. Nah, terus habis itu jangan lupa selalu berdoa. Jangan lupa selalu berdoa. Terus kalau udah percaya sama Allah, serahin aja semuanya gitu.
Wah, itu pesan-pesan yang sangat luar biasa. Tapi yang pasti kita semua yang menyaksikan hari ini bisa banyak belajar dari Naira dan juga Mbak Ami, terutama mengenai rasa bahagia. Karena tadi seperti kamu bilang, rasa bahagia itu yang menyembuhkan rasa sakit yang dialami. Jadi bahagia itu Iya. penting ya, dan harus bisa kita ciptakan. Naira, Mbak Ami, terima kasih banyak sudah tergabung di acara talk show Yayasan Kanker Anak Indonesia. Semoga kamu selalu Sama-sama. ceria, selalu bisa menyebarkan kebahagiaan gitu ya, dan semangat kepada kita semua. Dan semoga bukunya ini laris di pasaran dan bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Amin. Sekali kalau Ya yang Rabbal Alamin. bagi yang mau memperoleh buku ini gimana caranya? Ini bisa hubungi saya di WA ya, boleh WA 08 111 55791 atau lewat IG Zilsenbim, spellnya Zeala Sunbeam. Nah, itu Oke. bisa dihubungi. Oke, jadi nanti teman-teman yang menyaksikan talk show ini bisa dilihat juga kan IG-nya, yaitu Zeala Sunbeam nanti, atau bisa menghubungi Mbak Ami di 08 111 55791 kalau ingin mendapatkan buku ini. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat terus, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain Amin. kesempatan Baleta ya. juga. Naira ya. Ya. Ya, amin. Semoga kita semuanya sehat ya. Bye. Bye. Salam buat daddy-nya ya. Iya. Ya. Oke, jadi teman-teman sahabat Kanker Anak Indonesia, barusan saya ngobrol-ngobrol dengan Vidya Lisha Naira Setiadi, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Kak Naira. Dia ini adalah cancer survivor dari leukemia yang sempat dia alami waktu umur 3 sampai dengan 4 tahun. Dan baru-baru ini dia menuliskan sebuah memoir yang ditulis Esok Masih Ada Mentari. Karena dia yakin dengan kebahagiaan itu bisa melawan semua monster-monster yang membuat dirinya sakit. Hebat sekali ya, sudah bisa memberikan inspirasi seperti itu. Anak umur 11 tahun. Saya belajar banyak dari dia hari ini. Mudah-mudahan Anda juga belajar banyak dan bisa terinspirasi dari ceritanya Naira. Akhir kata, saya Arleta Denisoro mewakili Yayasan Kanker Anak Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran sahabat kanker semua yang sudah hadir di Instagram Live untuk hari Sabtu ini. Terima kasih banyak sudah menjadi supporter dari Kanker Anak Indonesia, baik yang sudah memberikan waktunya, tenaganya, ataupun yang sudah menjadi donatur tetap. Kalau misalkan Anda ingin menyisihkan rezeki Anda, silahkan nanti di poster-poster yang ada di feed-nya Instagram Yayasan Kanker Anak Indonesia, ada barcode-nya, bisa di-scan, dan juga ada nomor rekeningnya, dan silahkan nanti bisa ditransfer melalui rekening tersebut. Terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat terus. Dan seperti Naira bilang, jangan lupa untuk bahagia. Bye!